Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, tetap ditemani segelas kopi panas. Kita akan berdiskusi, membahas pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit semua. Siap, Laskar Ngarit menarik sekali karena repeat breeding, kasus kawin berulang pada sapi betina, pada induk pasca DIB maupun kawin alam itu merupakan kasus yang paling tinggi dari gangguan reproduksi pada sapi betina. Nah, kenapa saya membahas tentang repeat breeding atau kawin yang berulang, nggak jadi DIB, nggak jadi, minta kawin lagi, kawin alam, minta kawin lagi, masih birahi lagi, karena kasusnya cukup tinggi. Lalu apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya, itu yang akan kita bahas. Nah, Laskar Ngarit, pertanyaan yang masuk dan yang akan kita bahas cuma satu, tentang itu saja. Dari Lia Anto bertanya, Pak mau tanya, kalau sapi habis melahirkan, sudah 1 minggu, kok ada bau yang tidak sedap dari vaginanya, itu harus diobati apa ya? Nah, dari pertanyaan ini kita akan membahas dan mengembangkan mulai dari normalnya kelahiran seperti apa, selanjutnya seperti apa, dan selanjutnya. Siap. Laskar Ngarit kurang lebih 9 bulan 10 hari, bisa 9 bulan 20 hari, bisa 10 bulan lebih sedikit seekor induk mengandung pedet, Laskar Ngarit. Lalu normalnya ketika sudah 9 bulan lebih atau dalam proses mau mendekati proses kelahiran, otot di sekitar tulang ekor ya itu akan tertarik, akan jelekong, dekok bahasanya, kalau orang Jawa jelekong ya, akan tertarik ke dalam. Ini mengindikasikan kurang lebih 1 minggu si pedet akan lahir, Laskar Ngarit. Lalu proses kelahiran yang tidak boleh dilupakan sebaiknya alami. Tetapi bila tidak bisa alami maka harus dibantu atau dimanipulasi. Proses kelahiran yang alami ini akan berlangsung paling tidak 30 sampai 2 jam. Kenduk dari gitu ya, dari proses delivery, stadium fase ketiga. Delivery dari kontraksi rahim, diikuti kontraksi otot dada, otot perut, lalu kontraksi semakin kuat, lalu akan keluar, deliver, mengirimkan anak dari dalam lahir ke dunia luar melalui pinggul. Itu namanya proses deliver, pengiriman pedet. Nah, Laskar Ngarit, normalnya setelah proses lahir pedet yang sehat segera dijilati oleh induk, dibantu oleh peternak boleh ya untuk segera mengeluarkan air ketuban. Lalu dalam waktu 1-2 jam si pedet akan bangun normalnya. Lalu susu yang terbaik adalah air susu induk. Bagaimanapun juga dalam 1 kali 24 jam pertama wajib masuk air susu induk karena ini mengandung banyak kolostrum. Kolostrum ini ajaib, Laskar Ngarit. Tuhan atau Gusti Allah menciptakan kolostrum ini untuk menyulap seekor pedet yang lemah dan rentan terkena penyakit menjadi lebih kuat, tidak gampang diare dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa pedet saya diare padahal minum kolostrum? Kotor. Yang kedua, cacingan. Yang ketiga, dingin. Yang keempat, stres. Sudah kita jawab, Laskar Ngarit. Lalu 1 hari pertama wajib minum kolostrum sampai 7 hari dan seterusnya. Sebenarnya air susu induk itu sangat penting sekali untuk meningkatkan antibodi pedet biar tidak segampang sakit, biar cepat gemuk. Ada sebuah ungkapan, Laskar Ngarit, pedet yang meminum kolostrum induknya cukup, dia akan tumbuh lebih sehat dan bisa digemukkan dengan maksimal selama dirawat dengan baik tentunya. Siap, Laskar Ngarit. Buat jenengan yang membutuhkan Fit Eco, untuk yang membutuhkan mineral, untuk yang membutuhkan salep, untuk yang membutuhkan obat cacing, bahkan untuk yang membutuhkan obat cacing untuk pedet, itu kita sudah siap dan bisa mengirim ke seluruh Indonesia. Jangan lupa hubungi nomor admin kami 081 2356 83115 untuk konsultasi produk, pemesanan dan pengiriman. Jangan lupa pesan di 081 2356 83115. Mantap.
Lalu setelah pedet ini dijilat, dia bangun, dia bisa nyusu dengan nyundul. Biasanya dalam waktu 1 sampai 8 jam batur atau plasenta akan keluar dengan sendiri. Kenapa plasenta ini bisa keluar? Karena saat plasenta ini putus dari pedet, maka tekanan darah yang di sini adalah loss, bocor. Ketika putus ada perdarahan di situ sehingga akan terjadi pengeriputan dan pengelapasan. Jadi lepas, itu prosesnya seperti itu. Nama ilmiahnya apa saya lupa, bisa jenengan baca sendiri di Google. Tapi yang pasti ketika putus maka di situ sudah tidak ada tekanan darah, akhirnya di situ mengendor dan di situ akan mengelupas serta dibantu dengan kontraksi uterus pasca melahirkan. Nah, Laskar Ngarit, permasalahan yang pertama dan sering muncul adalah dua. Yang pertama adalah manipulasi tangan kita ketika kita menolong proses kelahiran ini kotor, menyebabkan luka dan menyebabkan infeksi. Sehingga tadi disarankan kalau bisa lahir normal, biarkan lahir normal. Kalau tidak bisa lahir normal, wajib dibantu dengan catatan penanganannya harus tepat. Oke? Permasalahan yang pertama adalah ketika tangan masuk mengeluarkan, nah di situ muncul luka dan tangan kita ini pasti tidak bersih. Pasti berbakteri Laskar Ngarit. Oke? Sehingga manipulasi ini akan memicu munculnya luka dan infeksi rahim. Yang pertama. Yang kedua, lebih dari 12 jam yang namanya plasenta tidak keluar maka masuk dalam kategori retensio plasenta atau dawon atau batur tidak keluar. Lebih dari 3 hari tidak diambil maka serviks sudah terlanjur menutup dan yang terjadi adalah terjadi pembusukan di dalam rahim Laskar Ngarit. Sehingga Mas Lia Anto ini kita tinggal tanya nih, kira-kira kenapa kok bisa berbau? Apakah lahirnya dimanipulasi? Apakah ada plasenta yang tidak keluar? Laskar Ngarit, bisa jadi. Mas Lia Anto, rahim itu seminggu boleh masih keluar lendir, tetapi tidak boleh berbau. Apalagi keluar darah dan nanah atau darah keruh, apalagi berbusa Laskar Ngarit. Jadi pasti infeksi. Maka pertanyaannya, kalau ini dibiarkan Laskar Ngarit akan menjadi endometritis, metritis dan piometra. Terjadi timbunan nanah pada si rahim tersebut Laskar Ngarit. Nah, apakah bisa diobati? Wajib diobati dan bisa diobati. Tergantung pada analisis dokter, obat yang digunakan, pengulangan pengobatan, serta kebersihan kandangnya jenengan dan kepatuhan peternak pada saran dan anjuran dokter. Alhamdulillah selama ini saya nangani di UD Sri Rezeki Farm ya, itu di sana ada 33 ekor sapi. Alhamdulillah hampir semuanya lolos, keluar nanah, keguguran dan lain-lain, bahkan pernah retensio plasenta hanya dalam waktu 3 hari itu busuk banget. Alhamdulillah sudah bunting kembali Laskar Ngarit. Jadi wajib diobati untuk mencegah metritis, endometriosis dan piometra, karena bila tidak diobati akan terjadi infeksi rahim. Infeksi rahim paling buruk adalah adanya timbunan nanah. Infeksi rahim paling buruk adalah tidak birahi, dan paling ringan adalah birahi tetapi terjadi kematian embrio dini sehingga sempat tidak minta kawin, tetapi setelah 2 bulan 3 bulan tidak minta kawin tiba-tiba minta kawin kembali Laskar Ngarit. Jadi itu pertanyaan dari Mas Lia Anto tentang kenapa dari vagina berbau tidak sedap. Semoga berkenan dan jangan lupa tetap diobati, ikuti saran dokter, bila memang harus diulang, jaga kebersihan kandang dan jangan diinseminasi lebih dulu. Pengobatannya bisa menggunakan kombinasi antibiotik, menggunakan hormonal, dikiret, dios, dan banyak pendekatan dokter. Itu sangat banyak, tergantung pada ketersediaan fasilitas, ketersediaan obat-obatan, serta skill dan kemampuan analisa dari dokter yang ada di sana. Siap, matur nuwun. Sekian Laskar Ngarit, jangan lupa ngopi agar tetap mendapatkan inspirasi. Lemah teles Gusti Lasing bales. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Harus tetap semangat.